Bapak, Bu, dan adik-adik, sekarang saya menjelaskan sebelumnya bahwa kan di dalam mulut itu biasanya ada gigi, ya, dimana untuk orang dewasa giginya itu berjumlah 32 gigi seperti ini ya yang digambar. Nah, untuk seperti adiknya tadi yang paling kecil orang ke jumlah itu masuk gigi susu, dimana jumlahnya itu 20 gigi susu. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gigi. Sebelumnya, apakah Bapak atau Ibu dan adik-adik pernah mengetahui atau mendengar bagian-bagian dari gigi apa saja? Tidak, tidak. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gigi, yaitu yang pertama dari email, yang kedua dentin, pulpa, di mana ada gusi, akar gigi yang ini, ya. Lalu mahkota gigi dari atas sampai sini. Ini namanya mahkota gigi. Kalau dari sini ke bawah itu namanya akar gigi. Nah, di mana lapisan yang paling keras itu dinamakan email. Nah, di mana apabila Bapak atau Ibu dan adik-adik tidak rajin menggosok gigi, itu bisa akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, sebelumnya gigi berlubang itu diakibatkan karena sisa makanan yang apabila tidak dibersihkan. Sebelumnya saya mau bertanya pada Bapak, Ibu dan adik-adik, misalnya sikat gigi biasanya berapa kali dan kapan saja? 2 kali, kapan aja? Pagi sama malam. Paginya itu kapan? Sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, berarti waktu mandi ya? Iya. Kalau Putri gimana? Sama. Kalau bapaknya? Agak siangan sih. Agak siangan. Karena nggak ada kemana kan. Agak siang. Kalau ibunya gimana? Setiap pas mandi. Pas mandi, jadi pagi dan sore hari waktu mandi. Ini saya akan lanjut menjelaskan tentang waktu menyikat gigi. Waktu menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, pagi hari setelah sarapan dianjurkan untuk menyikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan setelah sarapan yang menempel pada gigi agar tidak berdiam di permukaan gigi dan menjadi lubang gigi. Kemudian pada malam hari dianjurkan untuk menyikat gigi juga untuk membersihkan sisa makanan setelah makan malam. Kemudian pada waktu malam hari, pada waktu kita tidur kan tidak ada aktivitas dalam mulut, jadi bakteri dalam mulut tersebut beraktivitas jika ada sisa makanan di dalamnya, kemudian bereaksi dengan sisa makanan dan menimbulkan lubang gigi. Kemudian jika tidak dibersihkan akan melanjut ke lubang gigi yang seperti yang tadi dijelaskan. Bapak, Ibu, sebelumnya kalau Bapak dan Ibu dan adik-adik menyikat gigi, biasanya bentuk sikat giginya itu seperti apa yang sering dipakai? Ini tangkainya biasanya gimana bentuknya? Apa yang bergelombang Lurus atau yang lurus? ada cekok-cekok? Yang lurus kayak seperti ini. Nah, terus kalau bulu sikatnya biasanya kan ada tuh bulu sikat yang rata, ada yang bergelombang. Bapak, Ibu dan adik-adik biasanya menggunakan yang gimana? Yang rata ya, seperti ini. Nah, baik, di sini saya menjelaskan jadi bagaimana sikat gigi yang baik dan benar digunakan untuk menyikat gigi. Nah, sebelumnya nanti Bapak, Ibu dan adik-adik bisa melihat sikat giginya itu di mana bulu sikat gigi itu harus rata dan bulunya itu tidak boleh kasar ataupun lembut, tapi halus. Di mana tangkainya itu harus lurus. Mengapa harus lurus? Untuk memudahkan nantinya dipegang. Nah, lanjut untuk kepala sikatnya ini, di mana ujungnya itu mengecil agar memudahkan untuk mencapai menyikat gigi bagian paling belakang. Nah, di mana kepala sikat ini juga tidak boleh terlalu berat untuk tidak melukai gusi. Bagaimana? Apakah Bapak, Ibu dan adik sudah mengerti? Tambahan lagi ya untuk misalnya Ini bareng-bareng. Nah, di gigi ini
gigi lestari itu ada 2 lubang. Lubangnya masih kecil di sebelah kanan sama kiri di bawah. Terus juga gigi lestari baru nggak ada hara giginya, tapi ada penumbukan sama kanan. Ya, jadi sekarang kakak di sini mau jelasin gimana cara memelihara kesehatan gigi yang baik. Kayak gitu. Terus kan kakak mau nanya, lestari sikat gigi berapa kali sehari biasanya? 2 kali. 2 kali kapan aja? Pas mandi, pas mandi, malam juga pas mandi. Terus kalau sikat gigi gimana caranya? Mandi. Ya, terus ya. Nah, dari tadi yang kakak lihat, mungkin saya kurang paham ya kapan waktu sikat gigi yang benar kayak gimana, sama kurang baik lah cara untuk sikat gigi kayak gimana. Jadi sekarang kak mau jelasin waktu sikat gigi yang baik itu kapan aja, terus sikat giginya kayak gimana. Ya, untuk sikat gigi yang benar itu waktunya minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Itu minimal 2 kali sehari. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya lestari misalkan bisa sikat gigi. Tapi kalau lestari emang nggak bisa sikat gigi karena harus di sekolah, bisa kemudian pakai air bersih. Ya, ingat sikat giginya pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Ingat waktunya 2 kali sehari itu ya. Terus untuk sikat giginya tadi lestari kan caranya gosok-gosok gigi aja. Itu kurang tepat caranya. Kurang tak ajarin caranya. Pertama, sikat gigi bagian yang menghadap pipi ini gerakannya naik turun sedikit memutar sebanyak 8-10 kali. Ya, naik turun sedikit memutar 8-10 kali. Nah, tapi kalau misalnya saling sikat gigi ini jangan dia ke tempat aja, jalanin dia ke depan supaya yang ini juga ketinggalan. Nah, terus kalau gigi sampingnya udah, terus gigi depannya sekarang untuk gigi depannya naik turun aja sama 8-10 kali gerakan. Jangan dia ke tempat aja. Ya, perhatiin ini dari gigi sebelahnya juga, jangan sampai ketinggalan sikatnya. Ya, sampai sana paham? Terus gigi sebelah sini sama kayak di sini caranya. Gimana caranya? Naik turun. Ya, naik terus sedikit mutar berapa kali? 8 ya, 8 kali sampai 10 kali. Terus tadi buka mulut. Gigi yang di sebelah sini gerakannya maju mundur. Maju mundur 8 sampai 10 kali. Terus di sini juga sama. Gerakannya gimana? Maju mundur sebanyak 8. Ya, terus gigi atasnya juga sama kayak bawah sini. Gimana gerakannya? Maju mundur. Ya, terus yang ini? Maju mundur. Ya. Terus jangan lupa gigi yang menghadap kiri dan sini di bawah. Ya, gerakannya mencongkel keluar. Kayak gini. Sama 8-10 kali. Terus yang ini juga sama, gimana gerakannya? Mencongkel keluar sebanyak 8. Ya, sebanyak 8-10 kali. Gigi depan juga sama kan ya? Mencongkel keluar sebanyak 8. Ya, terus gigi atas di sini mencongkel sebanyak 8. Ya, benar. Terus di sebelah sininya mencongkel sebanyak 8-10 kali. Terus depannya sebanyak 8 saja. Pintar. Terus tadi cepat belajarnya. Kita contohin sekarang. Berapa kali? Sebanyak 8 ya. Yang di depannya turun ya. 8-10 kali. Naik turun sedikit memutar 80 kali ya. Maju mundur 8 kali ya. Ini 8 kali. Batasnya maju mundur 8 kali. Ya 8 kali. Sudah selesai ya. Terus yang di bawah ini ya keluar 8-10 kali ya. Dasarnya
Jongkel 8-10 kali, ini bersama atau terus selanjutnya jongkel 8-10 kali, yang pakai dan 2 kali kali, ini 8-10 kali. Ya, benar, pintar sekali. Udah benar caranya lestari sikat gigi. Sekarang udah tahu kan perbedaannya kayak gimana. Dari yang lestari sikat giginya biasanya gini, sekarang dirubah ya kebiasaannya. Perbaiki semua kebiasaannya supaya bisa melatih lestari biar bagus, biar nggak ada lubang. Terus mempertahankan keadaan gigi lestari nggak ada jalan giginya. Ya, terus kalau lestari habis sikat gigi, gimana cara bersihin sikat giginya? Coba contoh dulu, Pak. Kita langsung dicuci, ya benar. Jadi cara merawat sikat gigi itu, setelah sikat gigi ini kan bekas sisa-sisanya dicocol di bawah air, mengalir terus gosok sikat gigi. Ya, kalau kayak ini supaya nanti sensor-nya ya dari kibas-kibas supaya airnya bisa hilang. Terus harusnya kepalanya di atas supaya nanti air itu turun ke bawah, supaya di bulu sikatnya ini kan nggak jadi sarang simpan ya. Terus simpennya jangan di tempat yang lembab. Kalau misalnya sikat giginya rusak, langsung segera diganti. Kan biasa sikat gigi kembar-kembar gitu jadinya dia kan ya. Kalau misalnya udah rusak langsung ganti ya. Terus untuk milih sikat giginya Lestari gimana biasanya? Terus ini ya, bisa sikatnya lurus kayak gini atau ada yang naik turun turun. Udah hampir benar ya. Jadi Lestari milih sikat gigi itu cara sikat gigi yang bagus, pertama sampainya lurus supaya gampang genggam, nggak dipegang dia bilang ya. Setelah itu bulu sikatnya tidak terlalu kasar tapi tidak terlalu halus. Kalau terlalu kasar takutnya nanti mulutnya ikut businya Lestari. Tapi kalau terlalu halus itu nanti nggak benar, nggak bagus cara bersihnya ya, nggak bagus daya lembaga, jadi yang lebih besar. Terus ujung sikat ini mengecil, tujuannya kenapa? Ya benar banget, supaya nanti dengan ujungnya kecil ini bisa menjangkau gigi yang paling belakang. Kalau gede kan susah maksudnya, biar kecil biar bisa menjangkau gigi paling belakang, biar bersih juga ya. Nah itu udah paham? Ada yang kurang jelas? Nah ya, jadi nanti tapi biasakan cara sikatnya kan yang kakak ajarin tadi itu, walaupun emang agak susah tapi kalau dibiasakan pasti bisa nanti ya. Kan untuk Lestari juga supaya nanti Lestari bisa tinggi. Terus Lestari kurangin makan makanan manis dan sehat kayak permen, gula, kurangin. Kalau Lestari emang suka makan itu rajin sikat gigi supaya kalau sama kalian nggak makan gigi Lestari diubah dan ya. Terus banyakin makan sayur sama buah supaya membantu dan juga supaya sehat. Tahu tuh sikat gigi Lestari dengan serat-serat buah sama sayur. Terus terakhir kontrol ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut, entah itu dokter gigi, puskesmas boleh minimal 16 kali buat ngecek keadaan giginya stabil. Kalau ada kan dia sudah dirawat. Ya, paham? Ada yang lain? Kemarin gigi ada terdapat lubang, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti lubang itu kalau bisa nempel di sini, nanti kakak kamu juga puskesmas di terdekat ya. Kemarin kakak juga periksa lubang itu, tapi tidak ada terdapat kerang gigi. Jadi kerang gigi itu kan bisa dibersihkan, tapi kakak nggak bisa membawa alat ke sini. Jadi kerang gigi itu kakak rujuk ke puskesmas untuk dibersihkan. Terus juga ada juga terdapat penumpukan sisa makanan supaya tidak terjadinya gigi berubah atau karang gigi. Nanti kakak akan mengajarkan cara mengikat gigi yang baik dan benar. Ada beberapa kali mengikat gigi yang baik.
2 kali waktunya apa saja. Pas mandi aja, mandi pas timur sudah terus ke gigi, terus habis sarapan nanti masuk gigi nggak? Nah, terus habis tidur ada gosok gigi nggak? Kalau mau tidur tuh gosok gigi ya sebelum tidur. Nah, jadinya boleh tahu gimana cara dia menggosok gigi? Itu tadi kurang panjang. Kakak akan mengajarkan menggosok gigi yang baik dan benar. Pertama itu mulai dari sebelah kiri, gerakan itu naik turun sedikit mengular sebanyak 4-10 kali ke depan sampai semua kena giginya. Terus untuk ke depan gerakannya naik turun sebanyak 4-10 kali. Terus yang sebelah kanan gerakannya sama dengan sebelah kiri, gerakannya naik turun sedikit mengular sebanyak 4-10 kali. Terus buka mulut, kemudian pengunyahan. Ini juga bagian pengunyahannya, gerakannya masih minum sama 8-10 kali. Sini sama gerakannya maju mundur sebanyak 8-10 kali. Terus yang menghadap jangan 8-10 kali, 10 kali sama gerakannya. Terus bagian depan menyongkan suara depan sebanyak 8-10 kali. Terus yang bagian atas bagian pengunyahan gerakannya maju mundur sebanyak 8-10 kali. Di sini sama juga menyalakan 10 kali gerakannya maju mundur. Terus yang menghadap dari langit gerakannya mencongkel sebanyak 8-10 kali sama 8-10 kali. Yang bagian depan gerakannya mengarah ke depan sebanyak 8. Kemudian boleh dijelaskan ulang. Cara menggosok gigi yang baik dan benar ya. Adik berapa kali menggosok gigi dalam sehari? 2 kali ya, tapi pas mandi aja. Waktu menggosok gigi itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan pagi itu ada juga menggosok gigi. Pada saat mandi itu kan kadang sarapan lagi, tapi pas sarapan ada menggosok gigi. Ya enggak, nanti pada saat mandi harus gigi, tapi habis sarapan enggak harus gigi. Sebaiknya adik habis sarapan harus gigi. Terus sebaiknya adik sebelum tidur itu makan dulu, terus nanti sebelum tidur itu menggosok gigi dulu, baru tidur. Ya, yang waktu kayak yang dulu tanyakan. Kenapa mau belajar itu harus
kepada kalian sekalian mengikuti dari sini. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa memilih segigi itu ujungnya mengecil? Jawabannya itu agar pada saat ada mengikat gigi itu, gigi yang bagian belakang, umpamanya jika gigi ini besar, tidak mengecil, jadi adik mengikat gigi itu sampai di sini, tidak bisa menyentuh gigi yang bagian belakang. Jadi kalau adik memilih gigi yang ujungnya mengecil, jadi adik berasa gigi yang bagian belakang pasti sikat bisa menyentuhnya belakang. Jadi adik mengurus giginya kalau besar nggak bisa menyentuh sampai bagian belakang. Itu fungsinya adik memilih jika gigi ujungnya mengecil. Adik bisa mengerti. Ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Kakak ucapkan terima kasih. Meluangkan waktu, bisa repotin, sore-sore bisa cari semua, mendengarkan penyuluhan dari kita sama teman-teman. Terima kasih. Dan ini Sedikit Pak. ini mungkin kedengaran dari kami sebagai bentuk rasa terima kasih dari kami bisa menyelesaikan tugas dari kampus ini. Pak Sepina ya. Ini tuh kecil tapi termakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak ini. Terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih banyak. Pamit dulu nih.